bukan di MotoGP, tapi dialami Vejda Ega. Banyak yang bilang Vejda bakal langsung pasrah, tapi Vejda justru pakai jurus nekat ala Marquez. Apakah ini murni skill atau sekadar kebetulan? Di tingkat dunia, pengeroyokan seperti ini biasa, tapi untuk umur Vejda, ini jelas nggak normal. Bayangkan, posisi Vejda dikunci dari 3 sisi. Sama persis seperti momen Marquez dikeroyok Ducati. Kalau panik sedikit saja, Vejda pasti crash. Tapi ritme permainannya diatur sangat tenang. Banyak analis balap mulai angkat bicara. Sebagian bilang Vejda pakai gaya balap Lorenzo, tapi sisanya yakin ini murni agresivitas Marquez. Mana yang benar? Mari kita bedah bersama. Kejuaraan junior saat ini memang makin keras. Bahkan legenda sekelas Rossi mengakui hal ini. Saat lawan mencoba menutup celah dari dalam, Vejda justru mengambil risiko paling berbahaya. Sensasi pengeroyokan ini benar-benar gila. Pembalap Indonesia kini bukan santapan empuk. Dahulu pembalap Asia selalu dipandang sebelah mata. Sekarang, Vejda yang bikin mereka kelabakan. Data kecepatan menunjukkan akselerasi luar biasa. Kemiringan motornya saat menikung mendekati 60 derajat. Sudut ekstrem yang hanya bisa dilakukan rider nekat. Bahkan para senior dibuat terheran-heran. Tapi perdebatan sebenarnya baru saja dimulai. Apakah Vejda benar-benar meniru Marc Marquez? Mari kita bedah trik pertama, late braking Marquez. Marquez terkenal dengan pengereman sangat lambat. Vejda menerapkan taktik persis sama saat dikeroyok. Saat musuh mengeram di jarak safe zona, Vejda menunda pengereman setengah detik lebih lambat. Hasilnya, motor meluncur masuk ke ruang kosong. Banyak yang mengkritik cara ini terlalu berisiko. Salah sedikit, Vejda bisa menyapu lawan di depan. Tapi inilah ciri khas pembalap bermental juara. Mereka tidak menunggu celah, tapi menciptakan celah. Ingat pertarungan sengit Marquez vs Lorenzo di 2013. Marquez tidak memberi ruang sedikit pun untuk musuh. Gaya agresif ini yang dipakai Vejda saat dikeroyok. Vejda menggunakan badannya untuk mengunci posisi. Perhatikan posisi siku dan lutut Vejda. Refleks menahan motor saat hampir jatuh. Vejda punya kontrol keseimbangan yang mirip sekali. Netizen pun terbelah dalam menyikapi aksi ini. Ada yang menyebut ini gaya balap ugal-ugalan. Tapi fans sejati paham, inilah seni bertarung. Tanpa keagresifan ini, Marquez gak bakal 8 kali juara. Dan Vejda tahu betul cara menggunakan senjata ini. Tapi pengeroyokan tak berhenti di satu tikungan. Lawan mencoba memanfaat efek slipstream di lurus. Vejda menutup jalur angin dengan sangat cerdik. Trik pertahanan ini jelas dipelajari dari Rossi. Kecepatan mencapai batas maksimal motor. Lawan kehabisan akal untuk melewati Vejda. Tim padok dibuat senyum-senyum sendiri. Gesekan karet ban membakar aspal sirkuit. Apakah ini bukti Vejda murni kloningan Marquez? Tunggu dulu. Rossi punya pandangan berbeda. Rossi lebih melihat kecerdasan taktis dalam diri Vejda. Cara Vejda membagi fokus depan dan belakang. Dan gaya bersihnya saat memimpin balapan. Momen legendaris yang menginspirasi pembalap muda. Vejda memperagakan taktik yang tak kalah berani. Kamera internasional tak berhenti menyorot aksi ini. Statistik membuktikan Vejda makin matang di trek. Sekarang mari kita bedah pengaruh Valentino Rossi. Trik kedua, ketenangan main games ala Rossi. Rossi selalu tahu di mana posisi pasti musuhnya. Vejda menunjukkan gestur kepala serupa. Dia tak asal ngegas, tapi mengatur ritme balap. Bikin musuh di belakang jadi hilang kesabaran. Lalu disempurnakan dengan konsistensi Lorenzo. Jalur balap Vejda sangat rapi dan presisi. Setiap lap dipangkas dengan waktu hampir sama. Saat dikeroyok, dua pembalap mencoba masuk. Vejda langsung mengeksekusi blok pass ala Rossi. Lawan tak punya pilihan selain membuang jalur. Persahabatan keras di lintasan yang penuh tensi. Vejda tidak terpengaruh oleh intimidasi lawan. Inilah mentalitas juara dunia yang dicontoh. Komentator luar negeri sampai takjub melihat ini. Bagaimana mungkin rider semuda ini secerdik itu? Kecerdikan inilah yang membedakan bakat murni. Persaingan keras tapi tetap profesional. Kembali ke momen pengeroyokan sengit tadi. Sistem suspensi depan bekerja ekstra keras. Vejda seolah membawa aura kemenangan Rossi dan ketenangan dingin milik Jorge Lorenzo, menggabungkan tiga elemen legenda sekaligus.
menjadikan Feida paket lengkap pembalap masa depan. Bangganya bendera merah putih berkibar tinggi. Tapi tunggu, serangan musuh belum usai. Taktik crossover coba dilancarkan lawan. Feida merespons dengan memotong balik sempurna, trik balasan instan ala Valentino Rossi. Lawan terkejut dan kehilangan traksi ban. Jarak makin melebar, Feida tak terkejar. Mesin motor meraung menyuarakan kemenangan. Langkah awal menuju panggung terbesar dunia. Inilah standar baru balapan muda Indonesia. Namun perdebatan di kalangan pengamat makin panas. Apakah gaya Feida aman untuk jangka panjang, atau justru berisiko menimbulkan cedera? Belajar dari riwayat cedera Marc Marquez, fisik Feida harus terus ditempa makin kuat. Mari kita masuki babak analisis perdebatan. 3 gaya beda, 3 karakter hebat dunia. Di manakah posisi gaya balap murni Feida? Kubu pertama menilai Feida dominan Marquez. Keberaniannya menusuk celah tak punya rasa takut. Karakter petarung sejati yang haus kemenangan. Kubu kedua meyakini Feida lebih mirip Rossi. Kecerdasannya membaca situasi dan mental dingin. Ketenangan di bawah tekanan pengeroyokan luar biasa. Namun kubu ketiga melihat ketelitian Lorenzo. Garis balap yang presisi dan tidak banyak celah. Saat memimpin, Feida sangat sulit ditaklukkan. Perdebatan ini membuktikan satu hal penting. Feida Ega bukan lagi pembalap kelas semenjana. Dia sudah layak disandingkan dalam diskusi legenda. Setiap aksi pengeroyokan yang berhasil dilolosinya adalah batu loncatan menuju tangga juara dunia. Ujian sesungguhnya adalah konsistensi di berbagai trek, baik trek kering maupun basah. Mental harus sama. Para legenda teruji di segala kondisi iklim, dan Feida sudah membuktikan ketangguhannya. Dukungan jutaan masyarakat Indonesia terus mengalir, menanti momen emas rider kita di kelas utama. Setiap risiko yang diambil punya harga tinggi, tapi Feida siap membayar harga itu dengan prestasi, refleks kilat, insting tajam, dan keberanian. Inilah resep rahasia calon raja balap baru. Kecepatan tikungannya makin mendekati senior. Taktik pengeroyokan lawan gagal total. Indonesia bangga punya talenta sehebat ini. Mari kita ambil kesimpulan penting video ini. Kesimpulannya, Feida Ega bukan sekadar peniru. Dia menyerap ilmu terbaik dari Rossi, Marquez, Lorenzo, lalu membentuk karakter uniknya sendiri. Pengeroyokan lawan justru jadi panggung pembuktian bahwa mental Indonesia tak bisa diintimidasi. Masa depan balap tanah air makin cerah. Langkah Feida di kancah internasional masih panjang. Tugas kita adalah terus mengawal perjuangannya. Sekarang pertanyaannya untuk kalian semua. Menurutmu, trik senior mana yang paling mendominasi Feida? Apakah pertama keberanian Marquez, kedua ketenangan Rossi, atau ketiga kebersihan jalur Lorenzo? Komen di bawah. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bedah analisis balap lainnya. Dukung terus talenta muda Indonesia di panggung dunia. Salam hangat untuk seluruh pencinta otomotif tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tonton juga video analisis Feida Ega lainnya di sini. Gaspol terus dan sampai jumpa di video berikutnya. Feida Ega juara dunia, Indonesia bisa.